dan pemerintah Kota Lumajang siap untuk melaksanakan program sekolah penggerak tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, kemudian jangan juga yang perlu sangat kita perhatikan di sini juga diminta hobi Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada kandidat yang Bapak Ibu menggugah di KTP dan surat pernyataan ya, nanti dengan template yang tersedia di laman pendaftaran nanti oleh Pak Sarwin akan dijelaskan lebih detail gitu. Kemudian untuk pengisian esai ada 8 kelompok pertanyaan ya. Di sini terdiri dari 3 sampai dengan 4 sub pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian nanti ada seleksi esai ini bertujuan untuk menggali pengalaman yang ada yang dimiliki ya. Jawaban yang diharapkan adalah uraian yang sangat spesifik dan detail. Jawaban esai haruslah merupakan representasi dari pengalaman yang pernah Bapak Ibu lalui, ya, tindakan yang pernah diambil apa, kemudian situasi yang pernah dialami, serta usahakan menjawab dengan pengalaman yang sangat terkini, ya, yang pernah Bapak Ibu alami. Nah, untuk tes bakat skolastik ini pertama itu subtes verbal. Di sini akan melihat dan mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal yang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa ya Bapak Ibu. Kemudian ada subtes kuantitatif, ini akan mengukur kemampuan matematis sederhana, kemudian memahami konsep matematik yang juga menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Kemudian untuk subtes penalaran di sini juga akan mengukur kemampuan dan untuk melihat pengorganisasi informasi yang relevan dengan menyelesaikan masalah. Selanjutnya untuk pola seleksi kepala sekolah ya, program sekolah penggerak di tahap kedua ya. Di sini nanti Bapak Ibu akan melalui proses simulasi mengajar ya. Di sini dilakukan daring menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google Meet ya. Nah, kandidat menyiapkan dan menggugah RPP di SIM PKB ya, walaupun kalau kita tahu di Permen 6 bahwa kepala sekolah memang sudah tidak mengajar, tetapi di sana tetap Bapak Ibu nanti dengan bidang studinya harus menyiapkan RPP ya, kemudian sesuai dengan bidang studinya. Kemudian kandidat memberikan simulasi mengajar selama 10 menit. Nanti memang tanpa ada siswa ya Bapak Ibu. Kemudian ada 2 orang asesor yang dari Kemendikbud akan memberikan nilai. Dan kemudian ini yang sangat penting, jadwal seleksi akan diinformasikan melalui email atau juga nanti ada akun SIM PKB dan WhatsApp. Jadi jangan sampai tidak membuka email ataupun akun SIM PKB-nya maupun WhatsApp. Selanjutnya nanti juga akan dilaksanakan wawancara. Nah, wawancara ini juga dilakukan menggunakan daring, ya, menggunakan portal yang menggunakan juga Google Meet, ya. Kemudian kandidat akan diwawancarai oleh 2 orang asesor selama 1 jam. Ya. Kemudian jadwal seleksi juga akan diinformasikan melalui email, ya, akun SIM PKB dan WhatsApp. Selanjutnya untuk berikutnya di sini Bapak Ibu untuk pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru ini akan mengambil waktu selama 70 JP ya. Nah, ini akan dilakukan lokakarya dan pertemuan komunitas praktisi yang
dihadiri oleh kepala sekolah setiap bulan ya di kabupaten. Nah, pastinya bersama dengan siapa? Pengawas, penilik, dan jangan khawatir Bapak Ibu, nanti juga akan didampingi oleh pelatih ahli ya. Nah, kemudian nanti ini satu coaching dengan pelatih ahli juga ya. Kemudian bagaimana dengan peran kepala sekolah di sekolah penggerak? Yang pertama itu pengembang belajar guru di sekolah, yaitu melakukan coaching secara berkala bagi guru dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga ini mendorong, refleksikan, dan meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang holistik di sekolah. Nah, ini melalui apa? Penyelenggaraan yang in-house training, ya, ada asesmen diagnosis, kemudian pemilihan toolkit yang tepat, ya, kemudian juga di sini nanti ada pelaksanaan pembelajaran yang pastinya berpusat pada murid, ya, Bapak Ibu. Dan yang keempat, di sini akan membuat perencanaan, ya, perencanaan sekolah berdasarkan data raport, ya, dengan pastinya juga harus melibatkan orang tua murid dan komunitas. Selanjutnya, peran pelatih ahli, ya, program sekolah penggerak di angkatan pertama ini kita lihat secara umum, ya, gambaran umumnya bahwa pelatih ahli akan mendampingi pengawas sekolah, penilik, kepala sekolah, dan guru dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak di sekolah sasaran program. Pelatih akan mendampingi kurang lebih 5 sampai dengan 7 sekolah sasaran program sekolah penggerak. Sedangkan tadi juga sudah disampaikan, masa tugas pendamping akan selama 3 tahun. Jadi memang nanti di MOU pastinya Bapak Ibu Kepala Sekolah diharapkan dengan Kepala Dinas tidak untuk pindah begitu ya. Adapun perannya di sini ya, tenaga ahli mendampingi pengawas sekolah melakukan coaching kepada kepala sekolah setiap 1 kali per bulan. Ya. Kemudian juga nanti akan mendampingi pengawas sekolah memfasilitasi di in-house training dan komunitas praktisi di sekolah setiap 2 kali dalam sebulan. Ya. Untuk selanjutnya memfasilitasi lokakarya untuk refleksi, kolaborasi, dan pengembangan diri antar kepala sekolah, pengawas sekolah penggerak di kabupaten kota di setiap 1 kali per bulan. Nah, di sini juga selanjutnya mendampingi pengawas sekolah memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan di luar dan di dalam sekolah. Nah, tugas yang berikutnya monitoring capaian program sekolah penggerak, ini juga bagian dari tanggung jawab pelatih ahli, dan mendampingi implementasi teknologi di sekolah. Selanjutnya, untuk pengembangan kompetensi guru berdasarkan kebutuhan belajar murid, ya. Yang pertama, ini ada pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru kepada instruktur nasional. Ini nanti waktunya 70 JP. Ini nanti yang akan melatih adalah tim pengembang modul langsung, ya. Dan yang kedua, pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru kepada komite pembelajar dan pelatih ahli oleh instruktur nasional. Ini juga ada 70 JP. Siapa saja nanti di sini ada pelatih ahli, ada pengawas sekolah atau penilik, ada kepala sekolah, serta ada guru, ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, pelatih ahli mendampingi komite pembelajaran dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat, di dalam in-house training dengan berbagai topik dan komunitas praktisi guru di sekolah oleh komite pembelajaran. Nah, ini didampingi pastinya oleh pelatih ahli sekolah penggerak di kabupaten. Yang kelima, ini juga ada pembelajaran dengan paradigma baru terjadi di sekolah, yaitu
nanti komite pembelajaran mengembangkan topik belajar di komunitas praktisi berdasarkan kebutuhan belajar murid ya. JP-nya di sini kurang lebih 8 JP ya. Nanti guru belajar dengan platform belajar guru atau menggunakan microlearning APPS ya. Kemudian belajar di komunitas praktisi. Selanjutnya untuk pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi ya. Nah, di sini kepala sekolah ya menyediakan waktu satu harinya 8 jam setiap bulannya untuk belajar ya bersama di komunitas praktisi sekolah. Nah, nanti ini ada komite pembelajaran juga akan mengorganisasi pelaksanaan komunitas praktisi di sekolah dengan berdasarkan kebutuhan daripada belajar guru. Dan pelatih ahli akan mendampingi dan mengembangkan kompetensi komite pembelajaran dalam menyelenggarakan komunitas praktisinya. Nah, Bapak Ibu, untuk itu diperlukan pemetaan kebutuhan belajar guru ya. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Dan nanti di sini akan menentukan topik belajar guru ya. Sehingga nanti belajar dan berkolaborasi bersama dengan komunitas praktisi. Dari sana nanti akan mempraktikkan hasil belajarnya seperti apa, dan ini akan dibagikan ke praktik yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat. Nah, setelah itu akan melakukan refleksikan praktek yang sudah dilakukan. Nanti akan dilakukan ini. Baik, selanjutnya untuk pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi. Nah, aktivitas lokal karya ini ya, yang pertama ada refleksi terhadap praktiknya. Berapa lama? 1 jam ya, 1 jam 1 JP ya. Pemberian materi atau nanti di sini diskusi terkait topik tertentu, ini ada 4 JP. Kemudian juga ada refleksi belajar dan membuat rencana aksi 1 JP, dan yang keempat berbagi praktik baik, ini 2 JP ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk prinsipnya di sini, yang pertama lokal karya harus berbasis aktivitas Bapak Ibu, dan yang kedua harus mendorong terjadinya refleksi dan kolaborasi ya. Juga yang ketiga bagaimana melibatkan pengawas sekolah sebagai fasilitator lokal karya, dan yang keempat nanti sesuai dengan kebutuhan daripada kepala sekolah itu sendiri. Nah, pada bulan pertama ini kita bisa lihat di lokal karya ini yang pertama nanti orientasinya akan mencari topik yang pertama, kemudian rencana aksinya seperti apa ya, dan diimplementasikan dengan aksi nyata. Dan pada bulan kedua ini juga akan ada refleksi aksi dan berbagi praktek ya, belajar dengan topik yang kedua, kemudian juga membuat kembali rencana aksinya dan diaksikan secara nyata gitu. Kemudian nanti lanjut kepada bulan ketiga dan direfleksikan kembali ya aksi, kemudian juga ini akan dibagikan prakteknya dan belajar kembali dengan topik yang kedua, kemudian juga akan direncanakan aksi berikutnya dengan selanjutnya dinyatakan dengan aksi yang real atau nyata dan seterusnya seperti itu. Nah, topik-topik dari lokakarya didesain menyesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi daripada kepala sekolah di sekolah penggeraknya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini penerapan pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah ya. Nah, kita akan melakukan persiapan. Di sini guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah serta komite pembelajaran mendapatkan pelatihan 70 JP tentang pembelajaran paradigma baru tadi, dan kemudian komite pembelajaran juga akan memberikan in-house ya selama 70 JP training untuk guru dan guru lain di sekolah. Nah, untuk implementasi komite pembelajaran ini mendorong agar siklus berjalan, maka yang pertama guru melakukan perencanaan pembelajaran bersama dengan memilih atau mengembangkan perangkat yang tepat dalam menunjang pembelajaran. Di sini nanti ada orang tua dan komite sekolah terlibat dalam proses perencanaan di awal dan di akhir semester ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru juga akan memberikan memberikan pembelajaran sesuai dengan level murid dan berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Di sini ada BUDI, ada organisasi profesi guru dan masyarakat dan lain-lainnya. Yang ketiga, di sini juga guru memberikan formatif dan sumatif assessment kepada siapa? Kepada murid selama pembelajaran. Nah, di sini juga nanti guru akan merefleksikan dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk mengembangkan pembelajaran murid dan kompetensi dirinya. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, untuk prinsip pelatihan di sekolah penggerak, ya, lanjut. Di sini kita menggunakan teknologi harus dapat membantu guru untuk berkembang dengan lebih mudah secara skala besar, ya. Nah, yang pertama di sini pastinya kepala sekolah akan menerima pelatihan full school transformation. Ya, atau di sini juga nanti ada administrasi, manajemen, instructional leadership, dan kurikulum murid baru. Kemudian kepala sekolah yang diseleksi mempunyai kemampuan mendampingi guru dan dibantu oleh komite pembelajaran guru. Yang ketiga, kepala sekolah juga akan menerima pendampingan jarak jauh dalam bentuk komunitas praktisi atau community of practice. Nah, untuk kepala sekolah Bapak Ibu. Untuk guru dan wakil kepala sekolah jika ada, ini juga yang potensi tinggi diseleksi sebagai komite pembelajaran guru. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan dengan pendekatan yang positif, kemudian interaktif dan mandiri, dan juga disesuaikan dengan kesiapan sekolah itu sendiri. Untuk pemangku kepentingan, di sini yang pertama pengawas akan menerima pelatihan yang sama seperti kepala sekolah, akan mengikuti pelatih ahli, dan yang kedua orang tua harus dilibatkan. Ya. Selanjutnya, bagaimana kepala sekolah akan belajar dan bekerja di sekolah penggerak? Ya. Di sini kita bisa lihat aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Yang pertama, lokakarya kepala sekolah penggerak di sini dengan alokasi waktunya 8 JP ya. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan bulanan bersama guru. Ini ada 4 JP Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, memimpin pertemuan komite pembelajaran ada 2 JP. Kemudian yang keempat, melakukan coaching kepada guru minimal 1 JP per guru, ini akan disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara yang kelima, melakukan observasi kelas kepada guru, ini juga nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam, mengorganisasi dan mengevaluasi pelaksanaan komunitas praktisi di sekolahnya. Ini JP-nya ada 4 JP ya. Dan yang ketujuh, mengikuti program coaching dari pengawas sekolah. JP-nya ada 2 JP. Nah, untuk catatan ya, kegiatan 1, 2, 3, 6, dan 7 ini dilakukan bersama dengan pengawas dan pelatih ahli pastinya. Bagaimana guru akan belajar dan bekerja di sekolah penggerak? Ini ya,
Adapun aktivitasnya Bapak Ibu, yang pertama pastinya satu, aktif hadir dan terlibat dalam komunitas praktisi di sekolah, yaitu KP dan non-KP. Ini berapa lokasinya? Di sini ada 4 JP Bapak Ibu. Yang kedua, membuat perencanaan bulanan bersama perwakilan orang tua murid dan komunitas KP dan non-KP. Ini waktunya ada 4 JP. Yang ketiga, mengikuti coaching dengan kepala sekolah, ini 3 kali setiap semester, A1 JP. Ini juga nanti akan disesuaikan kebutuhan. Untuk yang keempat, mengikuti pertemuan komite pembelajaran. KP ini selama 2 JP. Nah, KP ini guru yang merupakan anggota dari komite pembelajaran. Selanjutnya, apa sih keuntungan kepala sekolah belajar bersama sekolah penggerak? Ini pasti juga nanti akan ditanyakan ya oleh Bapak Ibu. Di sini pastinya kepala sekolah akan dapat menguasai keterampilan kepemimpinan pembelajaran. Yang berikutnya, kepala sekolah dan guru dapat menggunakan platform pembelajaran untuk peningkatan kompetensi diri. Dan selanjutnya, kepala sekolah dapat mengelola sekolah lebih efisien dan efektif dengan menggunakan platform teknologi. Dan yang berikutnya, kepala sekolah juga memperoleh peluang untuk melanjutkan periode berikutnya tanpa ada uji kompetensi. Ya, Bapak Ibu biasanya kan kalau sudah 2 tahun mereka kepala sekolah harus melanjutkan untuk uji kompetensi. Tetapi karena sudah menjadi kepala sekolah penggerak, ini akan tidak diuji kompetensi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih teknis untuk tata cara pendaftaran akan disampaikan oleh Pak Sarwin. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyimak sosialisasi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Reni Yunus MM yang telah menyampaikan materi dan telah mengupas tuntas bagaimana treatment-treatment yang dilakukan dalam sekolah penggerak ini. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan juga mohon untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat juga. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita masuki materi yang ketiga, yaitu tentang tata cara pendaftaran kepala sekolah program sekolah penggerak ini. Ini materi yang lebih teknis lagi pastinya. Sekaligus materi yang terakhir pada kegiatan ini. Untuk itu kami undang kepada Bapak Sarwin Zain dari Dirjen GTK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sampai dengan saat ini kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa dipertemukan dalam tugas yang mulia ini dalam rangka membahas sosialisasi program sekolah penggerak. Yang terhormat Bapak Kepala Pendidikan Kabupaten Lumajang, yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati narasumber, baik narasumber yang pertama dari LPMP dan narasumber yang kedua Ibu Dr. Reni Yunus dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan para bapak, para ibu kepala sekolah, khususnya di lingkungan Dinas Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan ini, alhamdulillah telah disampaikan materi pertama, materi kedua, dan kami lanjutkan untuk materi ketiga tentang tata cara pendaftaran kepala sekolah untuk program sekolah penggerak. Jadi materi ini adalah untuk praktis
yang nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang akan melakukan pendaftaran, sehingga ini buat aplikasi sepraktis mungkin, semudah mungkin, sesingkat mungkin, sehingga kami harapkan apa yang kami sampaikan ini dapat mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga akan mendukung dalam proses pendaftaran kepala sekolah penggerak maupun pelatih ahli. Bapak, Ibu-ibu kalian yang hormati, bagaimana pendaftaran kepala sekolah penggerak dan pelatih ahli? Pada prinsipnya, alur pendaftaran kepala sekolah penggerak dan pelatih ahli itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada bagian pertama, yaitu seleksi pertama, dan ada seleksi tahap kedua. Untuk seleksi pertama, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, Ibu Dr. Reni Yunus, bahwa prinsipnya di seleksi pertama itu ada pengisian CV atau kurikulum vitae, dan ada pengisian IC. Jadi ini pengisian CV maupun pengisian IC itu dilakukan melalui aplikasi dengan menggunakan SIMPKB. Bapak, Ibu Kepala Sekolah lagi dengan login SIMPKB, karena Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kepala Sekolah yang sudah terdaftar di Dapodik tentunya seharusnya semuanya sudah memiliki akun SIMPKB. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk tahap pertama ini login dengan SIMPKB, prinsipnya pengisian kurikulum vitae atau CV ini nanti akan melengkapi biodata, pengalaman yang dimiliki, prestasi yang dicapai, mengunggah dokumen penting. Ini kemudian ada tahapan juga pengisian IC yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini nanti dikirim secara online, kemudian nanti akan diverifikasi dan divalidasi hasil verbal dan penilaian IC oleh panitia, kemudian baru langkah berikutnya mengikuti tes bakat skolastik dan selanjutnya pengumuman tahap pertama. Ini adalah tahap pertama. Tahap kedua, login dengan SIMPKB juga. Ini akan ada dua hal penting yang harus dilakukan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Reni Yunus, ada simulasi mengajar dan ada wawancara yang dilakukan melalui Google Meet. Nah, ini semuanya simulasi mengajar dan wawancara akan dilakukan secara daring yang nanti akan digunakan aplikasi menggunakan Google Meet. Kemudian pengumuman tahap 2 yang nanti akan dilakukan untuk program sekolah penggerak. Ini ada dua tahap penting, yaitu seleksi tahap pertama dan seleksi tahap 2. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya seperti ini. Pendaftaran Bapak Ibu menggunakan laman seperti yang tercantum di bagian bawah ini. Jadi Bapak Ibu sudah disiapkan aplikasi yang bisa dibuka dengan alamat laman sebagai berikut. Saya bacakan https://sekolah.kemendikbud.go.id/program sekolah penggerak. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik laman ini, di sana akan muncul menu-menu seperti di bagian atas ini. Mulai dari beranda sampai dengan yang paling kanan ada pendaftaran. Nah, yang paling penting di sini adalah untuk pendaftaran. Untuk laman-laman yang mulai dari sampai kontak bisa Bapak Ibu gunakan, karena di situ ada informasi-informasi penting.
termasuk ada jadwal di dalam beranda itu bisa dilihat, ada FAQ yang bisa dilihat karena di situ ada pertanyaan dan jawaban yang bisa Bapak Ibu untuk dibaca untuk jelas. Nah, yang penting di sini bisa diklik ada kotak pendaftaran. Kalau diklik kotak pendaftaran, Bapak Ibu sekalian, maka akan muncul tampilan layar berikutnya seperti ini. Jadi akan ada tampilan selamat datang di pendaftaran peserta dan pelatih program Sekolah Penggerak 2021. Nah, di sini ada dua kotak yang sebelah kiri untuk mendaftar bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah. Yang sebelah kanan digunakan untuk mendaftar bagi Bapak Ibu calon pelatih ahli. Maka di sini kalau klik maka masuk ke tahap berikutnya. Kalau diklik pada peserta kepala sekolah, begitu diklik, maka akan masuk langsung ke sini. Akan masuk ke laman masuk sekolah penggerak melalui akun SIM PKB. Sekali lagi, kalau untuk kepala sekolah, peran kepala sekolah, begitu diklik, maka akan langsung masuk laman masuk sekolah penggerak ke sini. Tanpa harus mengisi data-data pribadi. Karena data-data pribadi itu untuk kepala sekolah seharusnya sudah terdata di Dapodik. Sehingga sudah memiliki akun SIM PKB, tinggal mengisikan di sini, sudah memiliki kata sandi, tinggal memasukkan di kolom ini, maka tinggal masuk. Berbeda dengan untuk pengawas, untuk pelatih ahli ini begitu diklik kotak yang sebelah kanan untuk calon pelatih ahli, begitu diklik, maka akan masuk selamat datang di pendaftaran peserta dan pelatih ahli, khusus di sini adalah untuk pelatih ahli. Jadi calon pelatih ini harus mengisi nama lengkapnya, alamat surat elektroniknya, emailnya, maksudnya, kemudian tempat lahir, nomor ponsel yang aktif terhubung dengan WA, kemudian nomor WA, kemudian maaf sekali, nomor ponsel yang aktif, nomor WA, bisa juga nomor WA dengan nomor ponsel itu sama. Yang terpenting nomor WA itu Bapak Ibu aktif. Kemudian mengisi nomor induk kependudukan, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Nah, mengapa untuk calon pelatih ahli mengisi ini, seperti yang tadi kami singgung di awal, bahwa karena calon pelatih ahli itu adalah masyarakat yang belum terdaftar di Dapodik. Nah, karena belum ada di Dapodik, maka mengisi data-data seperti ini. Nah, kalau sudah mengisi data-data seperti ini, kemudian dilanjutkan, maka akan ada informasi pendaftaran peserta pelatih ahli ini telah berhasil. Nah, di sana maka akan ada informasi bahwa selamat Anda sudah terdaftar layanan SIM PKB. Jadi pelatih ahli yang tadinya tidak terdaftar di Dapodik, maka di sini kalau sudah registrasi seperti yang diinputkan tadi akan memiliki aktivitas sudah terdaftar di layanan SIM PKB. Maka akan ada petunjuk, lakukan pengecekan surat elektronik. Di sana ada informasi yang memberikan akun PKB bagi pelatih ahli. Jadi silakan pastikan dicek di kontak masuk pada surat elektronik. Kalau di info tidak ada, bisa dicek mungkin di spam. Di sana akan ada informasi. Kemudian ikuti petunjuk dalam surat elektronik tersebut untuk mengaktifasi. Setelah proses aktifasi berhasil, kemudian masuk ke dalam laman situs https://
app/sekolahpenggerak.simpkb.id untuk melengkapi profil Anda sebagai pelatih ahli. Nah, jadi di sini kepala sekolah dan pelatih ahli dua-duanya sudah memiliki SIM PKB, maka baik kepala sekolah maupun calon pelatih ahli bisa masuk ke dalam laman untuk masuk sebagai program peserta sekolah penggerak menggunakan akun SIM PKB yang sudah dimiliki. Contohnya akun SIM PKB seperti ini dicontohkan, ada akun SIM PKB nomor UKG @guruku.id. Contohnya 209900707487 Nah, kata sandinya biasanya sudah disertakan, maka bisa untuk masuk ke dalam SIM PKB, baik bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu pelatih ahli. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke dalam SIM PKB, tentunya di sini ada layanan untuk mendaftar. Maka akan ada informasi Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar, kemudian tinggal daftar sekarang, bisa diklik daftar sekarang. Nah, untuk pendaftaran, ini contohnya untuk pendaftaran kepala sekolah. Ini contohnya kepala sekolah. Yang pertama, mengisi fakta integritas sebagai peserta seleksi kepala sekolah penggerak. Jadi, di sini akan ada tampilan peserta program sekolah penggerak, kepala sekolah atau KS, merupakan peran yang memiliki akses untuk mengikuti kegiatan yang telah disusun pada program sekolah penggerak. Silakan diklik. Kemudian ada pernyataan, nah ini sebagai integritas, pernyataan. Jika saya lolos semua tahap seleksi, saya bersedia mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program seleksi untuk program sekolah penggerak. Daftar sekarang, kalau diklik, maka di situ akan ada informasi bahwa data Bapak Ibu sekalian telah masuk dalam Dapodik. Nah, silakan bisa diteliti, dicermati data-datanya ini apakah sudah sesuai dengan data-data Bapak Ibu sekalian. Kalau belum sesuai, maka tidak. Kalau sudah sesuai, maka ditulis diketik ya. Jadi ada informasi nama lengkap, ada NUPTK, ada mapel yang diampu, status PNS, non-PNS atau PNS, nama sekolah, untuk alamat sekolah, NPSN, kemudian ada jenjang dan ada kota atau kabupaten. Kalau sudah sesuai tentunya diklik ya, maka di situ akan ada informasi bahwa kontak Anda akan didata di kontak, maka perlu diisikan yang pertama nomor telepon yang terhubung dengan WA. Kenapa nomor telepon yang terhubung dengan WA? Karena di layanan portal sekolah penggerak di laman tersebut ada layanan WA yang bisa digunakan untuk komunikasi apabila nanti pada waktu Bapak Ibu kepala sekolah maupun pelatih ahli ada mendapatkan masalah atau informasi yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui chat di layanan WA. Maka di sini nomor telepon yang terhubung dengan WA bisa diisikan, kemudian alamat surat elektronik, alamat email harus diisikan yang aktif. Nah, kalau sudah sesuai simpan, kalau tidak sesuai batal. Maka kalau sudah sesuai simpan, maka di sini baru masuki ke langkah seleksi tahap 1. Di mana seleksi tahap 1 tadi ada informasi untuk mengisi kurikulum vitae dan ada mengisi lembar IC. Jadi dalam mengisi kurikulum vitae kalau diklik mulai kerjakan ini untuk kurikulum vitae diklik, maka ada informasi di sini kurikulum vitae Anda sedang berada dalam tahap pendaftaran sekolah penggerak. Maka untuk mengisi kurikulum vitae ini bisa diisikan mulai tanggal 6 Maret
2021, maaf, paling lambat tanggal 6 Maret tahun 2021 pukul 23.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini jadi untuk mengisi kurikulum VT ini apa-apa yang harus diisikan di sini ada mulai dari informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman mengerjakan program lintas instansi, prestasi, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, hobi, dan mengunggah dokumen penting. Nah, jadi ini hal-hal yang dicantumkan ini harus dilakukan satu persatu. Kalau sudah dilakukan satu persatu, maka nanti akan terdata semuanya. Nah, contohnya untuk mengisi daftar riwayat ini, tuliskan maksimum 10 pelatihan relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti selama 3 tahun terakhir. Ini penting. Nah, silakan pengalaman mengikuti pelatihan selama 3 tahun terakhir, maksimal 10 bisa dimasukkan ke dalam data riwayat pelatihan. Mulai dari nama pelatihan, tahun pelatihan, penyelenggara pelatihan. Kalau masih ada yang salah bisa dihapus. Kalau sudah cukup, maka bisa ditambah data riwayat pelatihannya karena maksimum 10 pelatihan dalam 3 tahun terakhir. Kalau ini sudah selesai diisi, maka bisa di sebelah kanan ada simpan. Tolong disimpan. Untuk disimpan. Kalau tidak disimpan, apabila listrik atau jaringan internet padam, maka akan disimpan oleh komputer melalui aplikasi paling lama dalam masa input 5 menit terakhir. Jadi kalau sudah menginput, sudah mengetik selama kurang dari 5 menit, ternyata listrik padam atau internet terputus, maka tersimpan. Tapi kalau sudah diinput lebih dari 5 menit, belum disimpan, maka akan terhapus yang diketik. Nah, maka perlu diperhatikan kalau memang sudah selesai, disimpan. Kemudian untuk contoh mengisi kurikulum vitae di sini terkait dengan mengunggah dokumen penting yang terakhir. Di antaranya dokumen KTP, maka perlu dipastikan KTP yang diinput nanti dalam baik, tidak blur, kemudian isikan NIK yang diunggah sesuai dengan nomor NIK yang ada. Kemudian mengunggah surat pernyataan. Sebelum Anda mengisi kurikulum vitae, pastikan Anda mengunduh dan melengkapi dokumen yang disyaratkan. Dalam hal ini adalah surat pernyataan. Jadi dokumen surat pernyataan tadi diunduh di beranda, di print, kemudian diisi, kemudian setelah diisi ditandatangani, di-scan dalam bentuk format PDF. Setelah di-scan dalam bentuk format PDF, baru diunggah ke dalam aplikasi ini. Nah, jadi ini perlu dicermati, jangan bentuk yang ekstensi yang lain. Di sini dipersyaratkan harus dalam bentuk PDF. Nanti kalau tidak dalam bentuk PDF, tidak bisa diunggah. Demikian juga untuk mengunggah dokumen KTP yang harus diunggah, di sini ada catatan nama yang diunggah sesuai dengan nama Anda, NIK sesuai dengan NIK dalam kurikulum vitae, kemudian pastikan kualitas KTP Anda jelas, tidak blur, tidak kabur, pastikan tampilan KTP tidak terbalik, karena bisa saja waktu scan terbalik. Nah, unggah berkas KTP ini pada waktu men-scan bisa dalam bentuk JPEG, bisa dalam bentuk JPG, bisa dalam bentuk PNG. Hanya saja di sini kapasitas maksimum filenya
antara 20 kilobit sampai dengan 1,5 megabit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau ini sudah diunggah, maka simpan. Sebelah kanan ada simpan. Nah, untuk surat pernyataan juga sama tadi, dalam bentuk PDF, kapasitas maksimum antara 20 kilobit sampai dengan 1,5 megabit kalau sudah disimpan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya tinggal mengisi IC. Maka begitu Bapak Ibu sudah tadi masuk ke dalam SIM PKB, kemudian untuk mengisi IC, maka di sini ada tampilannya seperti ini. Tapi kalimatnya tidak seperti ini. Ini ada kalimat contoh untuk mengisikan kotak-kotak di sini. Jadi ada pernyataan yang harus diisi, ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah ini. Jadi pernyataan yang harus diisi dilengkapi, pertanyaan yang harus dijawab. Nah, untuk mengisi IC ini setelah diisi harus disimpan. Nah ini, kalau tidak disimpan nanti akan hilang. Nah, untuk mengisi ini waktunya itu yang harus diperhatikan, harus urut dari nomor awal sampai dengan nomor akhir. Tidak boleh mengisi IC nomornya itu acak. Jadi sekali lagi mengisi IC nomornya dari nomor awal sampai dengan nomor akhir, selesai baru simpan. Nah, namun untuk mengisi IC waktunya itu bisa bebas kapan saja. Selama 24 jam itu bebas kapan saja sebelum batas akhir pengisian IC. Nah, untuk mengisi IC juga tidak dibatasi waktunya satu persatu, waktunya berapa, tidak. Tidak seperti tes menggunakan komputer, misalnya satu nomor waktunya 10 menit, harus pindah ke nomor yang lain, tidak. Jadi bisa waktunya 24 jam, kemudian harus urut dari nomor yang kecil sampai nomor yang besar. Nah, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan panduan yang singkat ini dan aplikasi yang dibuat sesederhana mungkin bisa mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pendaftaran, juga membantu dalam hal pelaksanaan program sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Sarwin yang telah mengupas tuntas tentang tata cara pendaftaran kepala sekolah program sekolah penggerak ini. Untuk memasuki acara berikutnya, kurang lebih masih ada waktu hampir 30 menit ke depan, adalah waktunya untuk forum diskusi dan tanya jawab. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak Sujanar dari SMP 1 Tempeh, Kabupaten Lumajang. Bisa diterima Bapak? Iya, bisa, jelas Pak. Saya ingin tanya gini, kami ini jadi kepala sekolah kan sering pindah. Terus kemarin pada saat pengisian data itu yang diminta kan 3 tahun terakhir, ya 3 tahun terakhir lah. 3 tahun terakhir itu saya 3 sekolah. Jadi mohon maaf pada saat pengisian terakhir tanggal 6, kami sekolahnya berbeda-beda. Jadi pengalaman pertama ada di SMP 1, pengalaman 2 di SMP Sukodono, pengalaman 3 di sekolah terakhir SMP Tempeh. Nah, bagaimana Pak itu nanti kami kurikulum vitae saya ini bisa diakses atau tidak gitu Bapak? Matur suwun. Terima kasih Pak Sujana. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Sarwin, Pak Sarwin, Pak Sarwin. Pak Sujana, Kepala Sekolah SMP 1 Tempeh. Nah, ya Pak, kalau yang dipersyaratkan pada waktu itu pengisian biodata, pengisian di biodata itu 3 tahun terakhir maksimal 10 pengalaman. Jadi di sana tidak harus batasi, harus pada 1 minggu. Oh, siap.
pada satu terminal. Jadi silakan perhatikan karena itu nanti terkait dengan data-data pengalaman Bapak yang mungkin berbeda-beda. Gitu. Nggih. Siap Bapak Erwin matur suwun sanget nggih. Siap nggih. Ini ada 10 pertanyaan kalau nggak salah ini. Yang pertama dari Pak Goniul, pengawas dari Lumajang. Pertanyaannya tadi disampaikan bahwa kepala sekolah yang lulus sebagai kepala sekolah program PSP tidak dimutasi sampai 3 tahun ke depan. Kalau begitu, kepala sekolah yang di pinggiran enggan untuk mendaftar. Apa ada solusi lain? Monggo ini mungkin gantian Pak Toto ya ini ya. Boleh, nggih. Ya. Monggo Pak Toto. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Goniul ya. Ini pengawas ini. Oke, Bapak, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kepala sekolah penggerak ini nanti kalau dinyatakan lolos itu memang diharapkan tidak dipindah ya, sesuai dengan MOU ini. Jadi antara Kementerian Pendidikan dan Bupati maupun Wali Kota itu sudah menandatangani MOU bahwa kepala sekolah yang lolos itu nanti tidak akan dipindah selama 3 tahun, karena memang program kita itu pendampingannya sampai 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira apakah nanti yang kepala sekolah di pinggiran itu nanti menjadi tidak berminat. Nah, ini kembali kepada ini Bapak Ibu ya. Jadi niatan pribadi kita ingin mengabdi kepada negeri dengan ikhlas dan ingin memajukan suatu daerah. Siapa lagi kalau yang mau memajukan daerah, siapa lagi yang peduli kalau bukan orang-orang yang punya visi yang seperti itu. Jadi Indonesia membutuhkan orang-orang yang betul-betul punya niat yang ikhlas untuk memajukan daerahnya. Di daerah pinggiran akan tetap mungkin tidak akan maju kalau tidak ada seorang kepala sekolah yang mampu menggerakkan sekolahnya untuk lebih maju. Jadi ini kembali kepada pribadi Bapak Ibu, kepada pribadi kepala sekolah itu. Ya, saya kira gitu. Mungkin ditambahkan oleh Pak Sarwin atau Bu Reni. Mungkin sudah sangat jelas gitu ya. Saya langsung mau menjawab yang nomor 2 ya, dari Bu Yeni Ika. Kalau di persyaratan di sini kan Bu Yeni Ika SMP N2 Rowo Kangkung untuk kepala sekolah yang masa kerjanya mendekati purna tugas bagaimana. Nah, di sini memang persyaratannya itu memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas. Itu ya, Ibu. Saya pikir itu sangat jelas gitu ya. Itu mungkin jawabannya yang untuk Ibu Yeni begitu. Pak Sarwin mungkin jawab yang nomor 3 tuh Pak Sarwin, PLT. Untuk yang PLT itu informasi kemarin pada waktu persiapan itu boleh mendaftar tanpa harus menunggu definitif. Terima kasih Pak Moderator. Yang pertanyaan nomor 4 dari Pak Mansur Lumajang. Jika sekolah sudah terdaftar menjadi sekolah penggerak melalui Ormas, apa masih bisa daftar lagi? Nah, kalau untuk mendaftarkan melalui Ormas kami tidak tahu yang mana ya. Karena aplikasi yang kami gunakan aplikasi melalui portal sekolah penggerak dan melalui SIM PKB. Tentunya harus kami klarifikasi ini untuk ormas yang menyelenggarakan pendaftaran sekolah penggerak. Terima kasih Pak Moderator. Baik, itu sudah dijawab tadi. Mungkin emang antara sekolah dengan ormas saya kira berbeda ya di SIMTendiknya. Jadi mungkin bisa daftar melalui SIMTendik untuk yang sekolah. Kalau untuk yang ormas mungkin yayasannya dari sekolah tadi, daftarnya lain lagi. Saya kira seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, Ibu Devirolita. Kualifikasinya belum S1, Pak. Iya, kualifikasinya belum menyelesaikan S1, itu masih masa kuliah. Kualifikasi belum S1. Ya. Itu kepala sekolah minimal harus S1, sehingga
kalau belum S1 itu sebenarnya kan belum memenuhi syarat sebagai kepala sekolah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6, Ibu Eni Yuliningsih. Oh, ini sama, itu, Mas. sama pertanyaannya. Sama itu. Iya, iya. Sama itu. Sama. Yang 7 itu masih bersambung itu ke halaman berikutnya kayaknya kalau yang nomor 7. Iya, kita bacakan saja yang ke-7 dari Pak Sujanar, Kepala SMP 1 TMP Lumajang. Oh, tadi sudah ini. Mohon pencerahan kepala sekolah yang terpilih lolos seleksi kepala sekolah penggerak termasuk kepala dinas tidak boleh mutasi selama 3 atau 4 tahun. Bagaimana seandainya dalam perjalanan kepala tersebut mendapat surat mutasi atau pindah tugas? Monggo ditanggapi mungkin Bu Reni dulu ya. Ya, terima kasih Mas Toto. Ya, ini kan kalau kita lihat kan di depan tadi sudah ada MOU begitu ya. Sudah ada MOU dengan dinas kabupaten, malah sudah terpilih begitu ya. Jadi Kemendikbud dengan Pemda sudah melakukan MOU. Saya pikir itu salah satu strategi yang untuk selama program ini berjalan. Mungkin itu Pak Evan. Ya, baik. Jadi tadi sudah jelas dari Bu Reni bahwa sudah ada MOU untuk tidak boleh memindahkannya. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan ke-8 dari Pak Dipo Eruman. Bagaimana jika kepala sekolah dalam proses pendaftaran ke pengawas sekolah apa bisa mengikuti pendaftaran? Ini kepala sekolah yang masih proses untuk menjadi pengawas. Monggo ditanggapi, mungkin ini gantian Pak Toto terlebih dahulu ya. Ya, ini memang beda ya. Satu waktu itu mendaftar sebagai pengawas, ini udah ranah di Dinas Pendidikan ya. Kalau mendaftar sebagai kepala sekolah dalam program guru penggerak, dalam sekolah penggerak, ini ranah langsung ke GTK. Nah ini memang hidup sebagai sebuah pilihan ya. Artinya nanti kalau kemudian lolos menjadi pengawas, tetapi juga menyatakan nanti misalnya lolos juga menjadi kepala sekolah penggerak, ini nanti kembali kepada komitmen ya. Artinya kalau sudah menandatangani MOU tidak atau memilih kepala sekolah penggerak, ya berarti pengawasnya harus dilepaskan. Ini semuanya berproses ya. Ini saya kira proses kalau misalnya daftar pengawas itu nanti masih proses juga diklat, ini memakan waktu sampai 3 bulan atau paling tidak 2 bulan lebih ya. Nah sementara nanti pengumuman kepala sekolah penggerak ini pengawas ya, sampai tanggal 30 April nanti ya kalau di 30 April. Iya. Oh ya. Berarti ya. lebih dulu yang kepala sekolah ini. Kepala sekolah penggerak. Penggerak. Iya. Kalau ini masih masih mendaftar sebagai pengawas, nanti akan mungkin bisa dibatalkan ketika sudah diumumkan misalnya lolos di guru kepala sekolah penggerak. Pak Agus dari Lumajang, persyaratan sekolah penggerak kepala sekolah memiliki sekurang-kurangnya atau 1 kali masa tugas. Yang dimaksud 1 kali masa tugas itu 1 tahun atau 4 tahun. Mungkin ini Pak Sarwin mungkin yang terkait pendaftaran. Terkait dengan di sini kan pernyataannya 1 kali masa tugas, jadi seperti yang dimuat di amanah Permendikbud nomor 6 tahun 2018, di situ kan ada masa tugas kepala sekolah. Masa tugas kepala sekolah 1 periode itu kan 4 tahun. Ya. Berarti clear ya, untuk masa tugas adalah 1 tahun, bukan 1 periode kepala sekolah. Ya. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10 dari Ibu Hamidah dari Lumajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, mau tanya, ada kepala sekolah TK pada saat mau mendaftar sekolah penggerak, di SIM PKB kok muncul peringatan, maaf tidak bisa mendaftar, kemungkinan karena Anda kepala
anak usia di bawah 5 tahun. Padahal sesuai Permendikbud usia TK itu 4 sampai 6 tahun. Apakah TK lain, tetapi TK lain bisa mendaftar. Mohon petunjuk bagaimana solusinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi ini kepala sekolah PAUD ya. PAUD itu kan ada formal dan non formal. Mungkin ini yang non formal ya Pak? Iya, ini yang TK itu adalah PAUD formal. Kalau kelompok bermain itu PAUD non formal. Ya begitu ya Bu Reni kan ya? Iya betul Pak. Yang kita hadirkan kan yang formal ya, TK. Formal ya. PAUD formal atau TK atau RA. Itu TK formal Bu Reni. Itu Ya. formal. Itu TK formal, tetapi memang ada beberapa tim PKB kepala sekolah itu jika dibuat muncul peringatan seperti itu. Ini mungkin kesalahan di SIM PKB-nya atau gimana. Kami sampai saat ini dari Lumajang masih belum menemukan solusinya untuk memperbaikinya. Kami untuk beberapa SIM PKB kepala sekolah TK ketika dibuat mendaftar akun sekolah penggerak itu muncul peringatan bahwa akun itu di bawah 5 tahun. Sampai saat ini kami belum menemukan Pak solusinya bagaimana. Di helpdesk SIM PKB sudah kami tanyakan. Besok itu ada rapat Pak Sarwin dengan GTK maupun dengan Dikdasmen, nanti akan saya sampaikan. Ada permasalahan di Lumajang, kepala TK banyak yang tidak bisa daftar karena dianggap sebagai kepala anak di bawah 5 tahun. Bisa saya sampaikan, barangkali ada solusi terkait dengan itu. Ya, Pak. Mungkin tidak hanya di Lumajang, mungkin di kabupaten lain juga terjadi nih. Ya, Bisa Pak. jadi terjadi seperti itu. Bisa jadi, Pak. Kemudian nambah sedikit terkait dengan masa tugas kepala sekolah untuk mendaftar. Ini kan kalau terpilih kan tidak boleh dimutasi 3 tahun minimal. Di MOU tidak boleh dimutasi 4 tahun. Nah, yang dimaksud masa 1 kali masa tugas adalah 1 periode kepala sekolah mestinya, yaitu 4 tahun mestinya. Karena kalau terpilih, otomatis kan harus tidak dimutasi selama 3 sampai 4 tahun. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih tambahan dari Pak Dr. Rizky, Kepala LPMP Jawa Timur, juga dari Dinas Pendidikan Lumajang tadi. Bapak Ibu, karena waktu juga kita masuk di sesi akhir kegiatan ini untuk closing statement dari narasumber. Karena dari tadi pagi kita sudah Bu Reni dan Pak Sarwin sudah dari tadi pagi. Kita untuk closing statement ini kami persilakan Pak Toto Basuki untuk memberikan closing statement dari narasumber. Monggo Pak Toto. Oke, terima kasih mohon izin Bu Reni dan juga Pak Sarwin. Silakan. Pak Rizky, Bapak sekalian yang saya hormati, informasi secara detail sudah kami sampaikan dan ini sebuah tantangan ya bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mewujudkan visi atau mimpi Indonesia meluluskan sosok-sosok pelajar Pancasila, ya, pelajar yang memiliki kompetensi, ya, dan juga sikap bertakwa, juga gotong royong, berpikir kritis. Ya. Nah ini mari kita wujudkan cita-cita itu dan Bapak Ibu punya kesempatan yang sama untuk bergabung dan menjadi kepala sekolah penggerak di sekolah penggerak. Dan kami berharap Bapak Ibu semuanya berpartisipasi ya, karena tidak hanya monopoli sekolah unggulan, tapi kondisi apapun sekolah Bapak Ibu punya kesempatan yang sama menjadi kepala sekolah penggerak yang nantinya akan didampingi oleh para pelatih ahli dan juga dari Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Pendidikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan sekali lagi semoga kita
selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengemban tugas dan mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Toto Basuki closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keterlibatan dan partisipasi dari semua pihak sehingga kegiatan sosialisasi ini di Kabupaten Lumajang berjalan lancar dan baik. Terima kasih utamanya pada narasumber kita yang telah memberikan informasi, inspirasi dan juga pencerahan buat kita semua. Terima kasih juga atas antusiasme peserta yang luar biasa. Mohon maaf tidak semua peserta bisa tertampung di Zoom meeting ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftar sebelum 6 Maret 2021 melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu, tidak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan kegiatan ini. Segala bentuk perhatian dari Bapak Ibu dalam kegiatan ini merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kami. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan pada kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara dan juga mewakili seluruh kerabat kerja dari LPMP Jawa Timur, mohon undur diri. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.